Di video kali ini kita akan mempelajari tutorial mengenai pembuatan app Designer MATLAB untuk restorasi citra digital. Langkah-langkah pemrogramannya seperti biasa, kita letakkan terlebih dahulu data citra pada lokasi direktori kerja MATLAB. Di sini kita gunakan folder dokumen dengan subfolder MATLAB. Kita letakkan datanya di sini. Nah, ini merupakan citra yang nantinya akan kita olah dengan nama file kameramen dan juga Lena. Jadi ini citra kameramen dengan ekstensi .tiff dan juga ini citra Lena dengan ekstensi .tiff juga. Setelah data citra ini kita letakkan pada lokasi direktori kerja MATLAB, maka citra tersebut akan berada pada current folder, di mana lokasi direktori kerja MATLAB itu berada. Untuk pemrograman app Designer, kita awali dengan mengklik icon bertanda plus seperti ini, bertuliskan new, kita klik, kemudian kita pilih app. Kita klik saja. Maka kita akan berada pada lembar kerja app Designer MATLAB seperti ini. Setelah itu kita coba perbesar ini layar app Designernya. Kita perbesar secukupnya, kira-kira saja. Seperti ini misalnya. Kemudian kita berikan yang pertama adalah ini, access ini. Kita letakkan di sini. Kemudian properti dari access ini kita hapus saja dari title string ini. Judulnya kita hapus. Kemudian X label stringnya juga kita hapus, Y label string juga kita hapus seperti ini. Kemudian X tick ini juga kita hapus. Kemudian Y tick juga kita hapus seperti ini. Jadi seperti ini untuk tampilan aksesnya. Ini bisa kita buat ukurannya sehingga berbentuk persegi. Kita klik position, kemudian ini ukurannya misalnya kita ubah menjadi 200 kali 200 misalnya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita coba klik kanan, pilih duplikat. Kemudian klik kanan lagi, duplikat. Jadi kita punya 3 akses di sini. Kemudian selanjutnya kita buat yaitu panel. Ini akses ini bisa kita rapikan dengan cara mengklik ini. Nah, sehingga nanti akan tampak lebih rapi. Kita pilih panel, kita letakkan di sini. Kita ubah nama panel tersebut menjadi restorasi citra. Selanjutnya kita buat button.
Kita beri nama button ini menjadi buka citra. Selanjutnya kita duplikat saja button ini, kita ubah namanya menjadi proses. Kita duplikat lagi, kita ubah namanya menjadi reset, seperti ini. Selanjutnya kita buat ini drop down, seperti ini, drop down. Ini kita ganti namanya menjadi jenis draw. Kemudian pilihannya, yang pertama kita berikan draw impulse, selanjutnya draw Gaussian, selanjutnya draw uniform, dan terakhir draw relic. Setelah itu kita coba duplikat saja. Jenis draw kita ganti dengan jenis filter. Kemudian pilihannya yang pertama min 3x3, yang kedua adalah filter min 5x5, yang ketiga filter median 3x3, yang terakhir adalah filter median 5x5, seperti ini. Selanjutnya bisa kita rapikan. Ini kita rapikan seperti ini. Selanjutnya kita buat panel kembali. Kita letakkan di sini. Panel ini kita beri nama parameter. Selanjutnya kita buat edit field ini numerik, kita letakkan di sini. Edit field ini kita ubah namanya menjadi MSE, kemudian kita duplikat, kita ubah namanya menjadi RMSE, kita duplikat kembali, namanya menjadi PSNR, seperti ini. Kita coba rapikan. Setelah itu kita duplikat panel ini, kita letakkan di bawah akses ini, seperti itu. Sudah. Di sini kita coba running. Jadi untuk pertama kali kita diminta untuk menyimpan.
desain interface yang sudah kita buat. Misalnya kita simpan dengan nama app restorasi citra. Kita simpan. Nah, maka akan muncul tampilan interface yang sudah kita desain tadi. Ini bisa kita rapikan. Untuk posisi dari GUI-nya itu bisa kita geser supaya lebih ke tengah. Ini misalnya di sini kita ubah menjadi 350, sedangkan sumbu Y-nya kita ubah menjadi 150. Coba kita coba running. Nah, jadi tampilannya bergeser ke tengah seperti ini. Selanjutnya kita akan memberikan perintah, yaitu pada button ini, buka citra, kemudian button proses, dan juga button reset. Caranya, kita klik kanan pada button buka citra ini, pilih callbacks, kemudian pilih add button push function callback. Nah, maka kita bisa menuliskan perintah pada editor ini. Kita awali dengan mendeklarasikan variabel file name, kemudian path name. Jadi kita tampilkan menu browse file untuk mendapatkan nama file dan juga nama path dari file yang akan kita pilih. Kita ambil semua nama file, semua ekstensi file seperti ini. Kemudian kita berikan perintah draw now. Kemudian kita tampilkan kembali tampilan dari figur ini. Selanjutnya kita berikan perintah if is equal file name bernilai 0. Jadi jika nama filenya itu bernilai 0 atau tidak ada file yang kita pilih pada menu browse file, tapi ini kita kasih negasi, artinya berarti jika ada nama file yang akan kita pilih pada menu browse file itu, maka kita akan menjalankan perintah di bawah ini. Yang pertama perintahnya adalah kita deklarasikan variabel img di sini, imread full file, kita gabungkan path name dan juga file name. Selanjutnya kita baca dimensi dari citra yang diinputkan. Seperti ini. Jika dimensinya itu bernilai 3, maka dia termasuk citra RGB. Maka citra RGB tersebut akan kita konversi menjadi grayscale menggunakan perintah img to gray seperti ini. Tetapi jika sudah grayscale maka tidak dilakukan apa-apa. Selanjutnya kita tampilkan citra yang sudah dibaca itu pada akses yang pertama ya, yang pojok kiri, yang ini namanya adalah app.ui access. Kita tampilkan di situ. Selanjutnya kita berikan judul. Kita berikan judul citra grayscale asli. Nah, selanjutnya kita berikan perintah else, kemudian return n.
Jadi else ini merupakan negasi dari if ini. Jadi jika ada nama file yang dipilih, maka akan menjalankan perintah ini. Tetapi jika tidak ada file yang dipilih, maka akan kembali. Seperti ini, kita coba running. Kemudian kita klik button buka citra. Kita pilih salah satu file, kameramen atau Lena. Maka citra kameramen itu akan muncul pada akses yang pertama ini tadi. Kalau untuk citra Lena, nah seperti ini. Untuk button proses ini belum kita berikan perintah sehingga tidak muncul apa-apa ketika kita klik. Maka dari itu kita berikan perintah pada button proses. Klik kanan, callbacks, add button push function callback. Nah, maka kita bisa memberikan perintah pada fungsi ini, proses button push. Nah, di sini tadi pada button buka citra itu ada variabel img, di mana img ini memuat citra yang sudah dibaca. Tetapi img ini itu tidak dikenali pada button proses ini. Supaya dikenali, itu caranya adalah kita buat variabel img ini bersifat publik. Caranya kita klik property, kemudian ini public property ini kita klik. Nah, setelah itu bisa kita buat variabel dengan nama bebas. Misalnya kita beri nama X misalnya. Nah, maka nanti pada variabel X ini kita isi dengan img supaya nanti bisa dibaca pada button yang lain, misalnya button proses ini. Perintahnya adalah di sini ya, app.x adalah img. Maka pada button proses ini cara memanggil img seperti ini, tinggal dibalik saja, img sama dengan app.x seperti ini. Selanjutnya kita berikan perintah untuk membaca ukuran dari matriks img. Kita baca row atau baris dan juga kolom. Dimensinya tidak usah, dari variabel img. Selanjutnya kita baca value dari ini. Apakah ini impuls, Gaussian, uniform, atau relic? Jadi ini namanya apa? Ternyata namanya adalah ini, app.jenis drop down. Maka kita ambil value-nya, file 1 sama dengan app.jenis drop down value. Seperti ini. Jadi ini kalau ini tidak kita berikan tanda titik koma di sini supaya muncul value-nya pada command window. Kita coba saja. Nah, ini kita pilih buka citra dulu, Lena misalnya. Nah, ini kita klik proses di sini. Nah, maka value-nya adalah impuls. Ini kalau kita pilih Gaussian, kita klik proses, maka value-nya adalah Gaussian dan seterusnya. Uniform dan relic. Jadi kita baca value dari ini, drop down ini. Ini kita kasih titik koma supaya tidak muncul value-nya pada command window.
Kemudian kita berikan percabangan switch val 1, value 1. Jika value 1 itu bernilai impuls, maka kita berikan perintah img noise. Kita berikan draw impulse pada variabel img. Noise img, jenis draw yang kita berikan adalah salt and pepper. Kita beri noise density misalnya 0,2. Kemudian untuk case Gaussian, maka img noise ini kita berikan perintah win 8, jadi 8 bit citranya, double img, kita tambahkan 10 dikali bilangan random normal, ini normally distribute random number dengan ukuran row dan col sesuai dengan ukuran matriks img. Untuk case uniform, maka img noise adalah ini sama persis seperti ini. Ini kita kasih pengalinya 60 misalnya, tetapi randomnya ini random tanpa n seperti ini, uniformly distribute random number. Kalau tadi normal, ini adalah generate normal, mengenerate bilangan random secara normal. Kalau ini mengenerate bilangan random dengan distribusi uniform. Ini distribusi normal, itu berarti distribusinya Gaussian. Kemudian kita berikan perintah untuk noise relay. img noise adalah seperti tadi, tetapi di sini kita tambahkan bilangan pada relay mengenerate bilangan random menggunakan bilangan relay seperti ini. Kita beri pengalinya berupa angka 20, kita tutup dengan n. Setelah itu kita tampilkan variabel img noise itu. Jadi img noise adalah variabel yang sudah terkontaminasi oleh noise sesuai dengan noise yang kita pilih pada drop down. Kemudian citra yang terkontaminasi noise itu akan kita tampilkan pada app.uiaccess2. Kita beri judul citra terkontaminasi noise. Selanjutnya kita hitung nilai MSE dengan perintah sum. Jadi sumnya 2 kali karena merupakan matriks 2 dimensi. Kita kuadratkan selisih dari nilai pixel antara variabel img dengan img noise. Kemudian kita bagi dengan banyaknya pixel yang menyusun dari matriks img atau matriks img noise. Seperti ini.
Kemudian untuk RMSE itu hanya kita akar saja, nilai dari MSE square root akar pangkat 2. Kemudian untuk PSNR kita berikan persamaannya, yaitu 10 dikali dengan log 10. Kita masukkan nilai bit maksimalnya, yaitu 8 bit. Jadi 256 kali 256 kita bagi dengan MSE. Selanjutnya nilai MSE, RMSE, PSNR ini kita tampilkan pada ini, edit field. Perintahnya app app.mse_edit_field.value. Jadi value nya kita set dengan nilai MSE. app.rmse_edit_field.value kita isi dengan nilai RMSE. Kemudian yang terakhir app.psnr_edit_field.value nya kita isi dengan nilai PSNR. Seperti itu. Kemudian selanjutnya tinggal kita lakukan restorasi. Jadi ini merupakan perintah untuk menambahkan noise, sedangkan selanjutnya kita lakukan restorasi dengan memberikan filter seperti ini. Jadi file 2 itu membaca dari ini ya, jenis filter app.jenis filter dropdown.value. Ini file 2. Kalau value nya itu berupa filter rata-rata 3x3, maka img filter adalah imfilter img noise, kita berikan matriks berukuran kernel 3x3, kita bagi dengan 9, maka akan memperoleh nilai rata-rata. Untuk min 5x5, maka sama persis perintahnya. Minnya di sini berukurannya 5 dan pembaginya 25, maka akan diperoleh matriks dari citra yang sudah difilter dengan kernel 5x5. Untuk filter median 3x3, perintahnya adalah img filter sama dengan mat field 2. Jadi median filter 2 itu artinya matriks 2 dimensi. Jadi memang citra itu merupakan matriks 2 dimensi. Kita berikan kernel berukuran 3x3. Untuk 5x5 sama saja, ini ukuran kernelnya 5x5. Selanjutnya kita tampilkan img filter tersebut pada app.uiaccess3. Kita berikan judul citra hasil restorasi. Kemudian kita hitung nilai MSE, RMSE, PSNR nya dibandingkan dengan citra asli. Kemudian kita tampilkan nilai MSE, RMSE, dan PSNR pada edit field
seperti itu. Kita coba running. Kita pilih buka citra, kita pilih salah satu citra, kemudian kita proses. Jadi ini merupakan citra yang terkontaminasi oleh noise. Noise-nya adalah berjenis impuls. Nilai MSE, RMSE, dan PSNR-nya seperti ini. Kemudian kita filter atau kita restorasi menggunakan filter rata-rata 3x3 sehingga diperoleh nilai MSE, RMSE, dan PSNR seperti ini. Jadi nilai MSE dan RMSE yang mendekati 0 itu akan semakin mirip dengan citra asli. Ini kalau kita lihat nilai MSE sedangkan PSNR semakin tinggi itu semakin mendekati citra asli. Kalau kita lihat pada kasus ini, jadi yang lebih mendekati citra asli itu adalah citra yang terkontaminasi noise dibandingkan dengan hasil restorasi, sehingga jadi ini kurang cocok. Kalau kita filter dengan min 5x5, nah di sini masih nilai MSE, RMSE lebih kecil daripada yang hasil restorasi. PSNR-nya juga lebih tinggi daripada restorasi, maka restorasinya masih belum cukup baik. Untuk filter median, nah filter median ini lebih baik dibandingkan dengan filter rata-rata tadi ya, filter min. Terbukti dari nilai MSE dan RMSE-nya lebih kecil dibandingkan citra ketika terkontaminasi noise. PSNR-nya juga lebih tinggi, jadi restorasinya ini lebih baik daripada filter min 3x3 atau 5x5. Untuk jenis draw yang lain, nah ini draw Gaussian, nilai MSE, RMSE, PSNR-nya cukup baik. Kita filter rata-rata juga cukup baik hasilnya. Untuk draw uniform, nah seperti ini. Jadi ini nilai MSE, RMSE, dan PSNR-nya. Kalau ini memang seperti ini karena dia berada pada domain frekuensi. Ini seperti ini hasil restorasinya. Setelah itu kita akan berikan perintah pada button reset. Jadi untuk mereset tampilan GUI ini, yang perlu kita reset di sini ada 3 akses, kemudian ada edit text, di sini ada 6, dan juga ini drop down-nya ada 2, kita reset. Kita berikan perintah pada button reset dengan cara klik kanan, pilih callbacks, kemudian ini add button push function. Nah di sini kita akan berikan perintah pada editor ini untuk membersihkan atau mereset dari ini app.ui access. Kita berikan perintah CLA. Jadi CLA itu perintah untuk clear access, membersihkan akses. Nah ini reset. Selanjutnya untuk X-tick dan Y-tick-nya juga kita hilangkan. Kita kosongkan. Demikian juga dengan Y-tick-nya. Kita lakukan hal yang sama terhadap UI akses 2 dan UI akses 3.
Selanjutnya kita lakukan, jadi nilai drop down jenis draw dan jenis filter ini kita reset ke tampilan awal, yaitu dengan value impulse. Sedangkan ini jenis filter, value nya adalah min 3x3, sehingga perintahnya seperti ini. Ini kita beri value impulse untuk jenis draw-nya. Untuk jenis filternya kita berikan value adalah filter min 3x3 atau filter rata-rata. Yang terakhir ini edit fill dari MSE, RMSE dan PSNR. Value nya kita beri nilai 0. Setelah itu kita coba running. Kita klik buka citra, kita klik proses, kemudian klik button reset. Nah, maka akan terreset. Untuk citra Lena misalnya, kita beri draw Gaussian dengan filter median 5x5 misalnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita reset. Nah, maka tampilan GUI ini akan terreset seperti semula. Jadi itu saya rasa tutorial kali ini untuk pembuatan app designer mengenai restorasi citra digital. Kita jumpa kembali pada video tutorial berikutnya. Terima kasih.